Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu bagian dari bab yang kelima. Wa min ahlakihim radhiyallahu anhum, ya. Wa min ahlakihim, dan itu ya khobar muqaddam mubtada muakhar, dan itu termasuk akhlaknya para ulama salafus soleh, ya. Jadi ini salafus soleh yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu para sufi yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai salafus soleh, ya, bukan salafus soleh yang digunakan sebagai nama lain dari sebuah ajaran, tapi ini benar-benar orang yang sudah teruji kesalehannya, ya, tentu mereka adalah para sufi. Apa termasuk akhlak mereka? Hajruhum, bermula meninggalkan mereka li akhihim, kepada saudaranya, ya, pada saudaranya, idza khalato, apabila telah bercampur siapa ahun, saudaranya, al umaro'a, pada umaro, ya. Memahami judul ini tentu harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Ya, zaman kitab ini ditulis, ya, itu apakah situasi umarok pada zaman itu, ya, benar-benar tidak sejalan dengan para ulama, atau mereka, ya, memusuhi ulama, atau mereka melakukan sebuah kedzaliman. Maka idza khalatal umaro, ya, ini berarti memang ada isyarat penting, yaitu terhadap umaro yang memenuhi kriteria umaro yang dolim, umaro yang merugikan rakyat, umaro yang merampas hak-hak rakyat. Nah, ini harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Jadi tidak bisa kemudian dipahami setiap zaman. Contoh ini misalkan idza khalatal umaro, ya. Kalau dipraktekkan pada kehidupan perpolitikan di zaman sekarang, ya, ini tentu bisa dipilah secara lebih rinci, ya. Ada umaro yang memiliki misi dakwah, ya, mendukung perjuangan dakwah Islam, ya, dengan memberikan program-program terkait dengan pondok pesantren, terkait dengan madrasah, terkait dengan pemberdayaan zakat, infak, sedekah, gitu, ya.
Nah, maka umarok yang demikian ini tentu tidak masuk dalam kriteria ini. Tapi kalau ada umarok, ya, dia represif, kemudian dia itu dolim, dia itu merampas hak rakyat, dia itu merugikan rakyat, yang dikenal dengan ya pemimpin yang dolim, maka yang demikian ini yang perlu dijauhi. Ya, jadi di sini perlu lihat konteksnya, jangan sampai konteks idza khalatul umaro ini kemudian digeneralisasi, disamakan. Oh, pokoknya siapapun yang datang kepada umaro, oh, itu pasti harus dijauhin. Ya, bisa dilihat dulu. Karena fakta ya kalau di sistem di Indonesia ya, para ulama ya di Indonesia ini banyak yang diminta oleh para umaro ya untuk menjadi penasihat, untuk minta doa, untuk minta masukan dan nasihatnya. Nah, tentu ini umaro yang memiliki mahabbah, kecintaan kepada para ulama. Nah, sudah barang tentu umaro yang demikian berbeda dengan yang dimaksud di dalam judul ini. Nah, di dalam judul ini jelas kalau ada seorang ulama yang jelas umaroknya itu ya adalah ahli zalim, kemudian ahli maksiat, ya kemudian juga dikenal ahli serakah, ya tomak dan lain sebagainya. Maka ulama yang demikian, umarok yang demikian, ya ini perlu dijauhi karena tidak mungkin umarok yang memiliki sifat demikian itu bisa dinasihati. Itu. Kalau dilihat di Indonesia ini, ya, banyak umarok yang memiliki latar belakang santri, latar belakang kiai, dan tentu mereka akan berjuang semaksimal ya untuk ya mengamalkan nilai-nilai agama sesuai dengan porsi yaitu amanah yang diembannya. Ya, pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang memiliki kemaslahatan untuk umat dan bangsa. Ini kalau latar belakang seorang umarok itu memiliki latar belakang orang yang paham ilmu agama. Wataruddada ila abwabihim, dan dia bimbang, ragu ya, ila abwabihim kepada pintu-pintu mereka, li ghairi hajatin tanpa ada hajat, wala maslahatin dan juga tidak ada maslahah lahu baginya. Jadi judulnya ini menarik ya, tapi harus dipahami secara utuh, disesuaikan dengan konteks zamannya. Kalau memang zaman sekarang ya, ini dalam dunia perpolitikan ini kan berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu ya seorang umarok itu ya dikenal dengan otoriter, ya dikenal dengan tangan besi, dikenal dengan memiliki kewenangan tanpa batas gitu, sehingga dia bisa melakukan kedzaliman-kedzaliman. Lah umarok di zaman sekarang dalam konteks Indonesia ini bisa dipilih dari semua golongan, termasuk ulama sendiri itu bisa dipilih menjadi umarok. Itu. Nah, ketika seorang yang memiliki latar belakang santri atau ulama kemudian menjadi umarok, ya saya yakin, seyakin-yakinnya ya pasti
akan sekuat tenaga bisa membuat program-program yang terkait dengan kemaslahatan umat dan bangsa. Gitu. Jadi tidak boleh digeneralisir, kemudian pokoknya setiap yang datang kepada umara itu adalah wajib dijauhi. Nah, ini harus dipilah. Sebab faktanya, ya, fakta yang saya dengar, saya saksikan, ya, ulama-ulama yang memiliki kedekatan dengan umara ternyata memiliki sifat zuhud yang tinggi. Ya, contoh, ya, ada ulama ya, ketika diundang di istana atau di kementerian itu selalu bertanya, apakah bisyarah atau amplop ini dari uang pribadi atau uang negara. Kalau uang negara beliau menolak, tapi kalau uang pribadi beliau menerima. Ini artinya ya beliau benar-benar menerapkan warok zuhudnya, ya sekalipun beliau diundang oleh seorang umara. Gitu. Jadi tidak kemudian silau, ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah ajruhum li hakim inda khalatullah, yang kedua adalah dia tidak lantas dalam sekarang itu menjadi orang yang pragmatis gitu. Ada temannya yang menjadi umara, ada temannya yang menjadi pejabat. Ya, kemudian dia selalu nempel fi abwabihim. Ya, dia selalu pengen silaturahmi, pengen sowan gitu. Padahal ya nggak ada kepentingan. Dan tujuannya ya hanya sekedar untuk duniawi. Nah, kalau ada orang kok seneng banget gitu ya, seneng banget, semangat banget sowan kepada umara yang tidak ada hajat dan tidak ada maslahah, ya ini pertanda berarti ya dia termasuk ulama yang ulama dunia. Tapi kalau yang ulama akhirat, ya sekalipun diundang oleh umara, pasti dilihat dari sisi hajat dan manfaat. Hajatnya apa? Oh iya, umara butuh nasihat. Oh iya, umara perlu doa. Gitu. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya untuk agama dan bangsa, bukan pribadi. Kalau yang tidak boleh kan tadi, ya orang datang ke pintu-pintu umara hanya untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan agama, bukan kepentingan bangsa. Lah yang seperti inilah ya yang tidak boleh untuk didekatin itu. Ya, jadi jelas bahwa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani adalah umara-umara yang memang jauh dari nilai-nilai Islam. Dia lebih cenderung kepada otoriter, kemudian dolim, kemudian ya kalau kita lihat ya seperti para penguasa-penguasa dulu lah, ya seperti Korun, ya seperti Fir'aun dan lain-lainnya itu. Kenapa demikian? Misalkan tadi andai ada teman ulama kok dia seneng banget gitu, seneng banget pengen silaturahmi sowan ke pejabat-pejabat, ke umara-umara, padahal nggak ada kepentingan tadi. Nah kalau ada ulama, ustadz, kiai kok demenanya, senengannya itu hanya pengen silaturahmi yang tidak ada di dalamnya itu hajat maupun maslahah, ya hajat dalam pengertian dia diperlukan oleh umara, ya ini ya yang perlu untuk dijauhi dan perlu untuk diberikan istilahnya teguran ya yang seperti ini. Gitu. Jadi
ya, menjadi orang yang pragmatis. Mentang-mentang kenal umaroknya gitu, kemudian nggak ada kepentingan, nggak ada apa, ya pengennya itu silaturahmi terus itu. Nah, pada ini yang seperti inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang perlu diingatkan. Itu. Jadi jangan sampai posisinya, statusnya sebagai ulama, tapi dia masih diliputi hawa nafsunya, sehingga memanfaatkan posisi keulamaannya ini tadi untuk kepentingan hawa nafsunya, yaitu pengen mencari duniawi, bukan untuk kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Itu. Kiaman kenapa harus demikian dilakukan? Karena kiaman untuk mendirikan bil amri dengan perintah, bil ma'ruf, ya, dengan kebaikan, wa nahwihi, dan sepadanya. Amalan karena mengamalkan bihadisin dengan sebuah hadis, inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhabu a'addahu wahu lil jabbarin walil qurra'i al mudahinin alladzina yadkhuluna la umara iljur. Ini yang dimaksud kiaman bil amri bil ma'ruf, yaitu bisa mengingatkan kalau ada ustadz, ulama, kiai, ajengan kok pengennya sowan ke pejabat, padahal nggak ada kepentingan, dan kepentingannya hanya kepentingan dirinya, yaitu kepentingan duniawinya. Nah, ulama yang seperti ini perlu diingatkan, dengan cara-cara yang bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Sebab kalau dia dibiarkan, maka peran atau tugas sebagai ulama untuk memberikan nasihat, nah, itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik, ya, karena sudah tergade oleh kepentingannya. Berbeda dengan ulama yang mandiri, ya, dia diundang karena dibutuhkan oleh umar, ya, dibutuhkan oleh umar untuk memberikan pendapat tentang persoalan yang sedang dihadapi. Nah, ini berarti dibutuhkan, bukan membutuhkan. Ini berbeda, harus dilihat dulu konteksnya. Ya, hadis tadi, inna fi jahannam, sesungguhnya di neraka jahanam wadian, di neraka jahanam itu ada wadian, yaitu lembah, ya, lembah. Yuqalu lahu habhab, lembah tersebut, ya, dikenal dengan nama habhab. Nah, lembah ini untuk siapa? Jadi di neraka jahanam, ya, ada sebuah lembah, dan lembah ini disebut dengan nama habhab. Neraka jahanam yang di dalamnya ada hab, untuk siapa? A'addahu, Allah menyediakan, ya, kepadanya, lil jabbarin, bagi orang-orang yang memiliki sifat angkuh, sombong, ya, seperti penguasa-penguasa yang dikenal dengan otoriter, ya, penindas, ya. Ini termasuk kelompok jabbarin. Walil qurra'i, dan bagi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, al-mudahinina, yaitu yang senang disanjung, ya. Alladzina yadkhuluna ala umaril jur, dia lebih suka masuk kepada umara-umara, tapi al-jur, yaitu umara yang dia itu termasuk
istilahnya lacut dalam bahasa Indonesia itu ya termasuk umarok yang dia memiliki sifat-sifat yang tercela itu. Jadi kalau ada seorang qurra, ya qurra ini adalah ahli Al-Qur'an, kemudian kok dia gampang masuk ke rumah-rumah, pintu-pintu penguasa, sementara penguasa ini dikenal itu zalim, dikenal otoriter, ya, dikenal itu menindas, maka orang-orang yang seperti ini akan disediakan neraka yang namanya hab-hab di jahanam. Nah, jadi ada dua, yang pertama Jabbarin, yaitu penguasa yang zalim, otoriter dan menindas rakyatnya. Jadi dengan hadis ini supaya ada kesadaran untuk berhati-hati, ya, tidak terlalu bersemangat, ya, untuk silaturahmi atau datang kepada seorang ulama, kepada seorang umara. Ya. Waqala walil Basrah, waqala dan berkata siapa wali al-Basrah, yaitu wali Basrah, penguasa Basrah. Yauman, pada satu hari, li Malik bin Dinar, kepada Malik bin Dinar. Ya, rahimahullah ta'ala. Ya. Atadri malladhi ajra'aka alaina fi ihladikal qaul alaina wa adamu qudratina ala muqabalatika qillatu ika fima aidina wa zuhdika fih. Ini. Jadi wali Basrah suatu hari berkata kepada Malik bin Dinar, ya, atadri malladhi ajra'aka alaina fi ihlatika al-qaul alaina, atadri, ya, apakah kamu tahu tentang sesuatu yang, ya, dapat melukai dirimu kepada diriku, ya, yaitu terkait dengan ucapan-ucapan kepadamu, dan juga wa adramu qudratina, dan tidak adanya kemampuan kami ala muqabalatika, ya, atas menghadap dirimu. Jawabnya qillatu ika fima aidina wa zuhdika fi, yaitu sedikitnya sifat tomakmu, ya, sedikitnya sifat tomakmu terhadap apa yang ada di sekelilingku, wazuhdika, dan sifat zuhudmu fihi, di dalamnya. Jadi Malik bin Dinar ini, ya, beliau, ya, dikenal, ya, seorang, ya, sufi yang agung. Ya, ketika dia diskusi, ya, dengan wali Basrah tadi, penguasa Basrah, ternyata yang menarik dari dirinya yaitu qillatu mika, sedikitnya sifat tomakmu. Jadi artinya dia memiliki relasi dengan penguasa, tapi tidak mau memanfaatkan, ya, untuk kesewenang-wenangan. Ini namanya qillatu ika. Jadi punya kedekatan, punya relasi, punya peluang, ya, atau kedekatan dengan penguasa, tapi dia tidak memiliki keinginan yang macam-macam, ya, keinginan untuk melakukan
istilahnya hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, ya, misalkan memperkaya diri sendiri, itu bagi orang yang dekat penguasa itu sangat bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan. Sehingga bisa menjaga jarak. Kemudian yang kedua, wazuhtika fih. Ya, sekalipun punya relasi dengan penguasa, tapi dia memiliki sifat zuhud. Zuhud itu ya ketidakinginan dalam berambisi meraih dunia. Itu. Jadi dia tidak memanfaatkan kedekatan itu. Ya, dia berjalan dengan apa adanya. Apakah sifat yang seperti ini ya masih ada? Ya, ternyata dari beberapa cerita atau kesaksian ya masih banyak juga ya, walaupun mereka menjabat sebagai menteri ya di zaman modern seperti ini. Itu ada sebuah kisah ya, nyata ya. Itu seorang menteri ketika diangkat oleh presiden, setelah itu mengumpulkan keluarganya. Keluarganya dikumpulkan, disampaikan ya bahwa amanah menteri ini amanah ya. Karena ini amanah, jangan sampai keluarga itu memanfaatkan amanah ini. Kemudian beliau berpesan jangan sekali-sekali urusan keluarga datang ke kantor kementerian. Nah, dan ini semua diikuti oleh keluarga. Ini artinya persis apa yang disampaikan oleh qillatu ta'mika fi nabi aidin wa zuhdika tadi. Padahal ya kementerian itu mengelola dana triliunan. Kalau andai misalkan dia hanya sekedar memanfaatkan itu bisa, tapi dia tidak mau memanfaatkan itu. Ini artinya bahwa qillatu ta'mika wa zuhdika di zaman modern ini masih banyak yang bisa melaksanakan atau mengamalkan ini. Tapi ada juga yang terbalik ya. Jadi ada muqtamika. Dia sama sekali menjadikan jabatan itu untuk tomak dengan sebar-besarnya. Jadi muncullah sifat rakus, muncullah sifat memanfaatkan kekuasaan, muncullah segala macam cara. Dan zuhdika fi, sifat zuhud pasti sulit orang yang sudah punya ambisi seperti ini. Ya akhirnya nasibnya tidak baik, ya berakhir dengan di penjara itu. Jadi artinya bahwa di zaman Malik bin Dinar maupun zaman sekarang, ya sekalipun dekat dengan penguasa, tapi memiliki sikap dan integritas yang terpuji, ya itu tentu tidak menghalangi. Dan zaman sekarang juga masih banyak orang yang memiliki integritas ya dan moralitas yang tinggi. Tapi di sisi lain juga ada yang memanfaatkan dan juga akhirnya berurusan dengan masalah hukum. Jadi semua kembali kepada diri kita ya, masing-masing setiap orang. Maka dengan melihat atau mengkaji kitab ini ya, kita memiliki wawasan. Oh iya, dulu yang dimaksud umarok itu ya tentu definisinya harus dilihat secara utuh. Kalau umaroknya itu ya ahli taat, ya tentu dia memiliki kemaslahatan. Begitu juga apakah kita boleh atau dilarang berdekatan dengan umarok? Ya tergantung.
Kalau dibutuhkan, ya, dan ada kemaslahatan, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dibutuhkan, kok menawar-nawarkan diri, ya ini yang tercela, ini yang dimaksud dengan tidak adanya sifat, yaitu qillati ta'mika fima aibi aidina wa zuhdika fihi. Wa kana Ibnu Samak radhiyallahu an. Ya, memang qillatu ta'mika ini berat, ya. Jadi orang yang sedikit tomaknya terhadap apa yang ada pada seorang penguasa, ya. Padahal dia memiliki kedekatan. Nah, ini juga sebuah perjuangan, sebuah riyadhah kalau bagi santri. Wa kana Ibnu Samak radhiyallahu anhu yaqul, dakhaltu, aku masuk ala Muhammad bin Salman, ya, walil Basrah. Ya, Muhammad bin Salman ini adalah wali penguasa Basrah. Faqala, maka berkata, siapa? Muhammad bin Salman. Ya Ibnu Samak, ya, putranya Samak, aldini, ya, nasihatilah aku. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ufin alaika wa alaman wallaka madholimal ibad innama yasluku ayyashudda bikumul jusur wa, itu. Jadi ufin alaika wa alaman wallaka madholimal ibad. Jadi ufin alaika, ya, ini ucapan supaya, ya, memiliki sifat yang tegas dan kokoh, ya, dalam berpegang dan berprinsip. Sekiranya ada yang menyimpang, ya, itu harus ditegur dan diingatkan, ya, terutama ini pada dirimu sendiri, ya. Ufin alaika wa alaman walaka, dan terhadap orang yang menguasai dirimu, yaitu madzolimal ibad, terutama orang-orang yang melakukan kedoliman terhadap hamba-hamba. Innama yasluku, sesungguhnya yang lebih maslahah, ayyashudda bikumul jusur, yaitu memperkuat, ya, bikum pada dirimu al jusur, yaitu jembatan-jembatan. Jadi maksudnya, ya, harus lebih banyak melakukan kemaslahatan yang memiliki manfaat terhadap, ya, umat dan bangsa, gitu. Wa dakhala Muhammad bin Wasi' ala Qutaibah bin Muslim wa alaihi mutri'ah sufin faqala Qutaibah, ya. Ya, Muhammad bin Wasi' masuk kepada Qutaibah bin Muslim, ya, dan baginya itu ada, yaitu baju lapis dari bulu, ya. Faqala Qutaibah, malladzi da'aka ila labsi mudri'atis suf, ma, itu apa? Alladzi da'aka, yang menarikmu untuk memakai lapis baju suf, yaitu dari bulu. Fasakata Muhammad, faqala, maka berkata, mali, tidak ada bagiku, ukallimuka, aku bicara kepadamu, fala tajibuni, maka jangan engkau jawab aku. Faqala ingkulta zahidan zakaita nafsi. Ingkulta, jika kamu berkata, zahidan, ya, hendaklah menjadi orang yang zahid, orang yang terjaga hatinya, ya, zakaita, maka engkau akan suci, ya, nafsi, pada diriku. Wa in qulta fakron, jika kamu berkata fakron, yaitu fakok, sakautu rabbi, maka aku akan mengadu kepada Tuhanmu, ya. Inilah pembahasan, ya, dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, pentingnya memahami, yaitu mukhalatoh, berdekatan dengan umaro, mukhalatul umaro,
Tadi sudah diberikan sebuah penjelasan. Jadi mukhalatul umara itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Mukhalatul umara yang tercela apabila kita dibutuhkan, kemudian ada kemaslahatan untuk umat dan bangsa. Ini tidak ada masalah selama umaroknya ini termasuk umarok yang adil. Tapi yang madmumah, yang tercela, ini umarok sudah dolim, ya, tapi dia pengen silaturahmi, pengen sowan gitu. Padahal tidak ada hajat dan tidak ada maslahah. Yang kedua inilah yang perlu diingatkan. Kalau ada teman kita seorang ustadz kiai, perlu diingatkan. Karena ini sama saja tadi dia telah menjerumuskan dirinya yaitu ke dalam jurang neraka jahanam, yang di neraka jahanam itu ada namanya lembah yang dikhususkan bagi mereka yang disebut dengan hab-hab. Mudah-mudahan kita dengan penjelasan ini bisa memahami, memaknai umarok secara tepat dan benar, sehingga tidak mengeneralisir seolah-olah bahwa semua umarok itu adalah neraka. Sebab ya umarok yang adil juga banyak, umarok yang ya ahli puasa juga ada, yang ahli ibadah juga banyak. Tentu juga penjelasan umarok dalam kitab Tanfil Muhtarin ya, juga harus dipahami secara peta sosial politiknya, ya, bagaimana umarok pada zaman itu, dan juga kita bisa melihat bagaimana umarok dalam zaman sekarang ini bisa dipilih dan bisa datang dari kalangan manapun, termasuk dari kalangan santri pun juga dipilih. Jika dipilih juga bisa menjadi umarok. Tentu kalau seorang santri, seorang kiai ya pasti akan menjadikan kedudukan amanahnya itu untuk berbuat yang lebih baik untuk agama dan bangsa. Nah, itulah penjelasan dari kitab Tanbihul Muhtarin. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani.